Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat pagi Smart Listeners dan juga selamat pagi sahabat Sonora Network di seluruh Indonesia. Kabar baik, semoga hari ini mengawali kembali awal minggu di tanggal 9 Maret 2020, tepat di hari Senin. Dan seperti biasa kita akan coba lengkapi semangat Anda untuk pagi hari ini dalam program Smart Motivation. Saya Daryl Adam, tidak sendirian. Hari ini bersama dengan tentunya founder of Theocentric Motivation and Leadership, Master Trainer, Transformational Leadership, NLP License Practitioner, Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, and also Organizational Culture Consultant yang mewakili Managing Director Capson Asia Servitama. Sudah hadir Pak Eloy Zaluhu. Pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mas Daryl dan selamat pagi Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia Raya. Dan seperti biasa, Senin pagi kita kembali saling menginspirasi. Yes, hari ini ada yang spesial. Yes. Ternyata ini entah kali keberapa saya bisa kesempatan ketemu langsung dengan seorang CTM ya. Nah, Iya, waktu itu udah berapa ya? Udah 3 ya atau 4 ya? Ini yang kelima ya. Udah nggak kehitung lagi berapa banyak. Tapi hari ini saya thanks God banget bisa bersama dengan seorang Certified Theocentric Motivator, Ref Sales Trainer and Leadership Coach. Beliau juga seorang profesional di industri perbankan, menduduki posisi sebagai Deputy Director di sebuah bank swasta. Tapi yang uniknya, beliau itu senang belajar dan juga mengajar. Bahkan ada satu karya beliau, yaitu sebuah buku berjudul 4G for Life. Dan beliau juga dikenal sebagai seorang founder dari Aura Positif Indonesia. Nah, sudah hadir di studio Smart FM ada Bapak Stefanus G. Waryono, MSI, Han CHRP CTM. Selamat pagi Pak Stefanus. Selamat pagi Mas Daryl. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Pak Selamat Stef. pagi Smart Listener dan sahabat Sonora semua. Luar biasa loh ya. Ini hobi yang satu ini betul-betul bisa mencerdaskan otak loh Pak Eloy. Senang belajar, Iya. senang mengajar. Nah, ditambah senang nulis buku. Nulis Ya. buku lagi. Sesuatu yang baru itu selalu akan didapatkan ketika semuanya itu dicurahkan lewat sebuah tulisan Pak Eloy. Betul Mas Daryl. Jadi otak kiri, kanan, visual dan juga verbalnya itu gabung jadi satu. Wah, Betul Mas Daryl. pantesan terlihat awet muda ya. Amin. Ada rahasia apa sih sebenarnya Pak Stefanus di balik aktivitas yang membuat Pak Stefanus terlihat lebih fresh gitu loh setiap hari? Enggak juga ya kalau orang-orang bilang saya enggak awet muda. Iya. Biasanya mereka tanya, "Usia berapa, Pak?" Wah, usia saya 53. Oke. Kelihatan seperti 52, Pak. Satu tahun di bawahnya juga kan lebih muda ya Pak Eloy ya. Lumayan. Oke, Pak Stefanus nanti kita ngobrol banyak ya Pak Stefanus ya. Siap. Tapi boleh nggak Pak Eloy? Aktivitas hari mingguan ini itu kan sering saya tanyakan nih. Yes. Nah, Senin ini abis ngapain aja di 1 minggu terakhir ini? Oh Pak ya, Eloy? jadi jam 9 pagi ini saya berangkat ke Palu Mas Daryl. Oh, oke. Kita training untuk suatu perusahaan klien ya, Anugerah Group. Mm-mm. Waduh, ini kemana-mana nih, lanjut sampai hari Rabu. Mm-mm. Harusnya ke Brastagi saya. Itu untuk Unilever. Mudah-mudahan jadi. Kalau ternyata mudah-mudahan lah dengan virus corona ini ya. Tapi kemudian hari Sabtu saya mesti di Medan bicara untuk Bank Mestika. Saya mesti kembali ke Jakarta karena hari Minggunya ada namanya Bincang Santai. Bersama dengan banyak juga ya teman-teman yang mau menjadi seorang Certified Theocentric Motivator. Bertemu saya di Hotel Santika sini di hari Minggu. Jadi full nih Mas Daryl dari habis ini nih. Terus sampai hari Minggu yang akan datang dan kita kembali bertemu di Senin pagi di sini lagi minggu depan. Bos sekali-sekali saya diajak jadi moderator gitu acaranya. Nggak mahal kok. Iya. Smart Listener sahabat Sonora, Anda butuh voice over, Anda butuhkan MC untuk product launching, ya, untuk pernikahan apa aja. Ya. Saya perkenalkan sahabat saya luar biasa, Daryl Adam. Ini gajian saya nggak cukup buat traktir Pak Eloy ini endorse kayak gini Pak Eloy ya. Pak Eloy tetap sehat-sehat ya, jaga Terima kasih. stamina, Thank fisik, you.
agar bisa terus memberikan kontribusi buat bangsa Amin, ini ya. sama-sama Mas Daryl, thank you. Baik, kita akan mulai satu tema kita yang ini masih erat keterkaitannya dengan apa yang terjadi dan ternyata imbasnya pun dirasakan di Indonesia. Tidak hanya itu, mungkin Italia, Iran, kemudian juga ada beberapa negara lain seperti Korea Selatan dan juga Jepang yang sudah betul-betul mengalami guncangan ekonomi yang dahsyat. Yes. Dan itu disebabkan oleh virus corona. Tapi ada dua hal yang perlu Anda pahami. Yang pertama adalah bagaimana theocentric motivation itu bisa berperan agar menghasilkan sebuah iman dalam menghadapi virus corona. Kita sepakat untuk membahas iman dan virus corona menurut pemahaman theocentric motivation. Baik, Pak Eloy, kita mulai dulu. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius. Bahkan sila Pancasila pun dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan berarti kan tema pembahasan kita pagi ini relevan dengan setiap pendengar. Apapun agama dan keyakinannya, khususnya lagi berhubungan dengan virus corona. Gimana kira-kira pemahaman theocentric motivation tentang definisi iman dulu, daripada kita harus kemana-mana dulu nih. Kita singgung yang poin pertama dulu tentang iman nih Pak Eloy. Terima kasih Mas Daryl dan Pak Stefanus, sekali lagi Bapak terima kasih bisa bergabung dengan kami. Nanti kita juga akan banyak bertanya kepada Pak Stefanus, termasuk ya bagaimana perjalanan beliau memulai karir dari nol dan sekarang bisa sampai di posisi tertentu di bank swasta, dan tadi itu dengan berbagai macam pelayanan-pelayanan mengajar kemana-mana ya Pak. Nah sekarang Smart Listeners Sahabat Sonora, izinkan saya di segmen pertama ini untuk membawa kita memahami dan mengerti mengenai tema kita pagi ini, yaitu iman dan virus corona. Nah Smart Listeners Sahabat Sonora, pertanyaan Mas Daryl tadi itu kan menarik sekali karena pertanyaannya mengenai iman itu apa sih? Tadi sudah disampaikan bahwa kita bangsa yang religius. Artinya harus punya agama. Dan di dalam agama apapun pasti bicara mengenai iman. Nah pertanyaannya, iman itu apa? Nah ini penting oleh karena kalau definisi Smart Listeners dan Sahabat Sonora tentang iman itu salah, maka pembahasan kita ini menjadi nggak ada maknanya. Nah supaya mudah ya Mas Daryl, saya berikan beberapa contoh saja ya. Silakan Smart Listeners Sahabat Sonora pikirkan baik-baik. Contohnya ini, saya percaya bahkan yakin sekali bahwa mobil yang saya kendarain hari ini tidak akan rusak hari ini dan akan mengantar saya selamat sampai tujuan. Pertanyaannya, apakah itu iman? Contoh kedua, saya yakin sekali bahwa mama dan atau ibu saya itu sangat mengasihi saya, sangat mencintai saya. Kalau saya butuh apapun, pasti mama saya itu pasti berusaha sekuat tenaga untuk apa? Menolong dan memberikannya kepada saya. Pertanyaannya, apakah itu iman? Terakhir, dengan doa dan upaya kerja keras, saya yakin bahwa usaha dan bisnis saya tahun 2020 ini pasti bertumbuh minimal 10%. Pertanyaannya, apakah itu iman? Smart Listeners Sahabat Sonora, jawabannya bukan. Semua contoh di atas bukan iman. Jadi kita tidak boleh salah konsep ini. Iman itu tidak ada hubungannya dengan perasaan dan pikiran kita. Meskipun iman itu menggunakan perasaan dan pikiran kita, tetapi iman bukan perasaan dan bukan pikiran. Ini saya belajar dari guru saya, bahwa perasaan percaya itu bukan iman. Pikiran yakin itu bukan iman. Kenapa? Karena perasaan dan pikiran manusia itu Smart Listeners, kalau diaplikasikan dalam hidup, bisa juga ditempelkan kepada siapa? Kepada orang tua, kepada guru, sahabat, bahkan dokter. Bahkan kepada benda pun, seperti pada contoh-contoh di atas. Itu bukan iman. Itu kepercayaan dan keyakinan, dengarkan baik-baik, yang subjektif. Nah, itu semua suatu natural consequences. Apa itu? Konsekuensi alamiah dari apa? Dari pengalaman saya bersama dengan mama, atau pengalaman Anda bersama dengan papa, atau pengalaman Anda bersama suami, istri, atau anak-anak yang selama ini Anda kenal apa? Beliau-beliau itu baik. Namun, itu bukan iman. Jadi iman itu apa? Dengarkan baik-baik, Smart Listeners Sahabat Sonora. Iman itu berhubungan dengan spiritual. Iman itu berhubungan dengan spiritual. Saya sudah jelaskan berulang kali. Theocentric itu bukan tentang religion, bukan tentang agama. Ini mengenai spiritualitas. Jadi meskipun memakai tubuh, pikiran dan perasaan kita ini, ya, di mana itu nyangkut memang karena dipakai di dalam iman, tetapi iman adalah spiritual matter yang berkaitan dengan Tuhan yang, dengarkan baik-baik, unseen, unknown, Tuhan yang tidak bisa dilihat dengan mata kita ini loh, yang tak mampu kita pahami 100%. Nah,
Berkaitan dengan Tuhan yang tidak berkelihatan itu tadi, maka Tuhan sang pencipta itu tahu bahwa umat manusia itu tidak mungkin bisa mengenal Dia. Kenapa? Karena unseen, unknown, incomprehensible. Tidak mungkin kita bisa pahami. Karena itulah, maka Tuhan sang pencipta itu tadi menganugerahkan kepada manusia itu apa? Iman. Nah itu iman. Jadi iman itu ada hubungannya dengan spiritual matter. Nah, maka dengan iman tadi itu menjadi apa itu? Menjadi satu wadah yang memungkinkan manusia itu connect dengan Tuhannya. Sehingga ada encountering with God. Sehingga nanti ada perjumpaan pribadimu dengan Tuhan itu sendiri. Maka ketika nanti virus corona itu hadir, ketika nanti yang namanya tantangan dunia, digital technology, anak-anak itu sekarang mendapatkan banyak sekali godaan, entah narkoba, LGBT, whatever. Itu semuanya itu berhubungan dengan imanmu dan imanku. Nah, maka saya akan berikan satu kata yang penting sekali. Ini saya diajarkan oleh guru saya. Inevitable phenomenon. Apa itu? Itu iman. Lebih jelasnya di segmen yang kedua. Wow. Saya dan juga Pak Stefanus speechless. Ngeliatin Pak Eloy ngomong tuh kayaknya udah adem banget ya. Kita gak usah ngomong deh Pak Stefanus. Sesi kedua Saya ngomong apa nanti? Iya, kita buka langsung lempar ke Pak Eloy aja ya. Siap. Kita ngobrol aja di Pak Stefanus nanti full di segmen kedua. Oke, baik. Komentar Anda kami nantikan di 0812 11 12 959 untuk WhatsApp kami. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Baik, terima kasih Smart Listeners dan juga sahabat Sonora Network di manapun berada. Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Hari ini saya tidak hanya berdua dengan Pak Eloy Zaluhu, tapi kita didampingi seperti yang sudah sampaikan tadi adalah seorang Certified Theocentric Motivator, Rev Sales Trainer and Leadership Coach. Ada Bapak Stefanus G. Waryono. Nah, Pak Stefanus, kan tadi kita udah dikasih sisi motivasi nih di awal nih tentang bagaimana pentingnya iman, kemudian juga kepercayaan terhadap apa yang mungkin terjadi di seputar kita. Bahwa semuanya itu akan menjadi luntur kalau kita nggak yakin sama kekuatan yang Maha Kuasa yang diberikan sebagai sebuah titisan. Saya bilang titisan tuh karena memang semua orang tuh punya gitu loh. Tapi belum tahu gimana cara menemukannya. Termasuk betul. Saya yakin perjalanan hidupnya Pak Stefanus ini dari pertama kali meniti karir sampai dengan pernah menjadi seorang deputy director ya di sebuah bank swasta itu berlandaskan dari iman. Saya yakin banget hal itu. Tapi boleh nggak di-sharingin tentang perjalanan Pak Stefanus seperti apa sehingga bisa hadir di sini, membagikan sharing, bergabung bersama dengan timnya Pak Eloy menjadi Certified Theocentric Motivator. Itu kan bukan satu hal yang sebentar ya perjalanan itu ya. Walaupun mungkin secara instan ada insight yang begitu Bapak ceritakan itu akan didapat sama Smart Listener juga sahabat Sonora. Silakan. Terima kasih Mas Daryl, terima kasih Pak Eloy. Silakan Bapak. Ya, mungkin saya cerita sedikit dulu sejarah perjalanan hidup saya dulu ya. Ketika ayah saya meninggal, saat itu saya masih duduk di kelas 1 SMA itu. Oke. Ya, kami 6 saudara, saya punya 3 orang kakak dan masih 2 orang adik yang masih kecil-kecil tentunya. Oke. Ya, jadi seketika itu juga kami sekeluarga dihadapkan pada situasi yang memaksa kami untuk berjuang lebih keras demi untuk melanjutkan hidup ya, dengan tidak adanya tulang punggung keluarga. Saat itu juga saya harus rela mengubur dalam-dalam impian-impian saya yang saya waktu itu ingin sekali melanjutkan kuliah ke luar negeri, Pak Eloy. Oke, Pak. Ya, itu salah satu impian besar saya. Lalu sambil sekolah, ya saya kerja apa saja untuk bantu-bantu sekedar meringankan beban ibu saya ya. Selulus SMA maksudnya Pak? Masih SMA itu Pak. Oh masih SMA udah masih kerja? Masih SMA kelas 1. Ya saya setelah itu saya sudah kerja. Kerja apa saja waktu itu. Saya bikin sesuatu di rumah untuk dijual gitu kan. Saya bantu ibu saya jualan lainnya gitu. Apa sajalah ya untuk mendapatkan nafkah ya. Namun keadaan tidak membaik ya, justru semakin hari semakin memburuk. Oke, Pak. Ya, jadi apa yang kami miliki hari itu ya satu persatu harus rela kita lepaskan. Oke. Ya, waktu itu pernah punya rumah yang cukup besar, harus pindah ke rumah yang lebih kecil. Sampai akhirnya ya
memang tidak ada lagi rumah. Ya, sampai kami tidak punya rumah, kita harus kontrak di kontrakan yang kecil-kecil itu ya. Nah, situasi ini yang membuat saya tidak punya pilihan sebenarnya saat itu. Jadi saya memiliki alasan yang kuat untuk memperjuangkan keberhasilan. Ya, tekad saya hanya satu pada saat itu ya, Pak Eloy yang sering ajarkan, no plan B. Ya, tidak ada plan B lagi. Ya, saya harus berhasil. Untuk itu saya harus berhasil demi membahagiakan ibu saya. Itu tekad saya cuma satu-satunya. Ya. Jadi untuk itu saya harus mampu secara finansial, dan ini membuat saya memiliki endurance yang tinggi. Ya, untuk dalam bekerja ketika itu. Jadi salah satu prinsip sukses menurut saya adalah kita harus memiliki alasan yang kuat yang membuat kita memiliki daya tahan dan daya juang. Menarik sekali. Begitu. Ya. Penting ini Mas Daryl. Ya. Jadi miliki alasan yang kuat untuk membuat Anda memiliki daya tahan dan daya juang. Sehingga di tengah-tengah kesulitan tadi, termasuk di tengah-tengah virus atau bahkan tantangan apapun yang kita alami saat ini, itu tetap kita bisa bertahan. Betul. Dan daya juang kita itu tidak menjadi kendor. Iya, bukannya kita mengeluh, bukannya kita mengeluh, menyesalkan keadaan, kenapa begini, kenapa begitu. Tetapi kita justru harus memperkuat kita untuk bertahan dan lebih maju lagi. Jadi prinsip lainnya untuk mendukung itu adalah jangan pernah berhenti belajar. Saya beruntung. Impian saya yang dulu yang pernah saya kubur dalam-dalam, akhirnya saya dapat wujudkan ketika saya memperoleh beasiswa S2, meskipun di usia yang sudah lebih dari 40 tahun saat itu. Tetapi mimpi itu tidak pernah hilang. Akhirnya bisa meneruskan juga, bahkan sampai ke luar negeri ya Pak. Dan anak pun juga bisa juga dikirim ke luar negeri ya. Ya, puji Tuhan, anak saya dua-duanya bisa sekolah di luar negeri. Luar biasa. Baik. Jadi dahsyat ya Pak. Wow, merinding salah dengarnya lah. Tapi begini Pak Stefanus, sejujurnya kan ada satu momen di mana Pak Stefanus betul-betul ngerasa down ya. Nah, apalagi mungkin setelah merasa beban hidup itu dalam tanda petik itu ada di pundaknya Pak Stefanus saat itu. Harus bisa membagikan orang tua. Itu poin yang ditempatkan nomor 1. Secara keimanan itu berarti kan sudah sadar, saya lahir ini hanya karena adanya ibu saya. Betul. Sehingga itu yang diutamakan. Betul. Pernah nggak Bapak nggak mikirin masalah diri sendiri, tapi hanya untuk orang tua saja? Itu gimana cara mengatur emosinya Pak? Setiap manusia itu pasti punya kebutuhan dan juga keinginan. Pengen beli ini saat itu misalnya, aduh buat mama deh mendingan, aduh buat ibu deh. Ini ngelola kekuatan psikologisnya itu bagaimana? Ini menarik soal untuk dibahas nih. Memang betul Mas Daryl, ya pasti kita juga punya kebutuhan sendiri untuk yang kita ingini gitu kan, apalagi setelah berumah tangga misalnya. Tetapi kondisi pengalaman bagaimana kita melihat ibu begitu sulit berjuang sampai harus banting tulang demikian rupa, ya itu kita sebagai anak-anaknya tentu bukan hanya sekedar hutang budi, benar. Tetapi kita harus punya tekad mampu membalas dan harus punya tekad secepat mungkin membebaskan ibu kita dari beban yang demikian rupa. Semakin kita cepat berhasil, tentu semakin cepat ibu kita terbebas dari beban yang demikian berat. Itu yang membuat saya apapun saya harus lakukan, ya tentu yang halal, hanya untuk bagaimana secepat mungkin saya bisa membebaskan ibu saya dari beban yang demikian berat. Kenapa saya tanyakan ini? Sejujurnya antara Pak Eloy dan juga Pak Stefanus ini ada satu kesamaan, walaupun mungkin secara nasib berbeda, secara takdir berbeda, karena itu memang kuasanya Tuhan ya. Pak Eloy pernah sharing sama saya bahwa Pak Eloy harus bisa bertahan hidup di tengah mungkin maaf ya Pak Eloy, papa sudah tidak ada, otomatis kan ada satu rasa saya harus memberikan take and give atau giving back nih sama orang tua, dalam hal ini mama. Betul kan Pak Eloy ya? Bagus sekali, bagus sekali. Nah Pak Stefanus terima kasih Pak, bagus sekali sharingnya dan Mas Daryl. Sekarang kita masuk lebih dalam mengenai iman tadi. Oleh karena apa yang kita lakukan, termasuk di dalam kita membahagiakan orang tua, itu bagus sekali.
tetapi itu nggak ada hubungannya dengan iman. Oke. Bahwa iman bisa dimanifestasikan di dalam kita membagikan orang tua, betul. Kan kita harus menghargai orang tua ya, mencintai membagikan orang tua, betul. Tapi iman itu urusannya dengan spiritual matter. Dengarkan baik-baik ya, smart listeners. Iman itu tentang kondisi diri Anda itu, atau seorang manusia itu, yang tidak bisa dihindari. Namanya tadi inevitable phenomenon, yaitu bahwa Anda itu menemukan diri itu berada di hadapan Tuhan yang Maha Esa ini loh. Dan Anda tidak punya keinginan lain kecuali satu aja. Keinginannya cuma satu, worshiping Him. Apa itu? Menyembah Tuhan. Nah, itu sesuatu yang supranatural. Itu sesuatu yang bukan natural. Natural itu orang tuh pingin percaya pada Tuhan. Maka orang, waduh, aku beragama apa ya? Nyari. Nah, tadi saya sudah sampaikan, Tuhan itu unseen, unknown. Dia nggak bisa dilihat dengan mata kita ini loh. Dan kita berusaha untuk mengenal Dia pun nggak mungkin kita bisa mengenal Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan tuh karena memang memahami umatnya ini nggak bisa mengenal Dia tanpa pertolongan Tuhan sendiri, maka Tuhan berikan hadiah kepada umatnya. Apa itu? Faith, iman. Itulah iman. Jadi iman itu Tuhan yang kasih. Itu supranatural dari pemahaman theocentric motivation. Dengan iman itu nanti kita baru bisa connect dengan Tuhan ini. Dan itulah yang kita butuhkan di dalam apa? Menghadapi virus corona ini. Jadi tidak bisa nanti Pak Stefanus akan juga menyinggung mengenai yang namanya itu yang terjadi di luar diri dan yang terjadi di dalam diri. Yang namanya iman nggak boleh fokusnya di luar diri. Oh, ada virus corona. Kalau kita fokus pada itu, semua pergi kemana? Nyari masker. Kalau fokusnya ke situ, akhirnya ngeborong. Ngeborong apa? Sanitizer itu. Hand sanitizer. Kenapa? Karena fokusnya apa yang terjadi di luar. Bukan berarti kita tidak melakukan bagian kita. Nanti Pak Stefanus akan mengatakan kebersihan itu adalah bagian dari iman. Tapi itu bukan fokus utamanya. Fokus utamanya di dalam. Nah, kalau fokusnya di dalam, pertanyaannya adalah Smallison dan sahabat Sonora itu sebenarnya nempel nggak dengan Tuhan ini loh? Ngerti nggak Tuhan tuh maunya apa? Oh, di dalam sekali. Nanti akan dibukakan lebih dalam oleh Pak Stefanus. Baiklah, kita break dulu. Nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya. Sesi ketiga, tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, terima kasih Smart Listeners dan juga sahabat Sonora Network dimanapun Anda berada. Anda masih mendengarkan Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Dan tamu ngobrol kita adalah Pak Stefanus, yang hari ini tentunya akan cerita lebih banyak ya tentang bagaimanakah ketertarikan beliau untuk bergabung dan menjadi bagian dari keluarga besar CTM. Nah, hari ini langsung saya akan izin nanya ya Pak Eloy ya. Silakan. Karena kan ini kita harus tahu juga gitu loh. Saya yakin banyak orang yang berubah atau mengalami perubahan yang drastis ketika mengikuti Certified Theocentric Motivator, khususnya mungkin Rev Sales Trainer. Nah, Pak Stefanus sempat ikut di batch yang keberapa, Pak? Kedua ya berarti ya. Boleh nggak kasih tahu dulu latar belakang dan alasan Pak Stefanus ikut sertifikasi ini apa sih sebetulnya? Apa kurang ilmunya? Atau masih butuh pemahaman tentang Tuhan dan juga diri atau bagaimana? Ya, Mas Ariel. Semua memang berawal dari kegelisahan saya. Oke, ya, Pak. sebenarnya ya. Ketika sebagai profesional sebenarnya apa yang saya cita-citakan dulu hampir semua lah bisa saya raih Ya. saat itu ya. Tetapi apakah lantas saya memiliki kebahagiaan dengan memperoleh itu semua? Atau apakah saya memiliki perhatian dan waktu yang cukup untuk orang-orang yang saya cintai? Apakah hidup saya juga sudah bermanfaat untuk orang lain? Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang saya pertanyakan di dalam diri saya. Wow. Lalu saya juga untuk menjawab itu banyak mengikuti berbagai pelatihan motivasi maupun buku-buku yang saya baca. Namun rasanya belum ada yang dapat memuaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, Pak. Yes. Ya. Nyaris semua menawarkan definisi yang sama tentang kesuksesan yang saya sudah dapatkan sebenarnya. Ya. Ya, definisi Dan itu sudah sendiri. membuktikannya juga bahwa Bapak
berhasil mendapatkan itu, sukses di bidang itu, tetapi juga tidak memberikan kebahagiaan yang hakiki menurut saya. Karena kita pada saat kita menjadi profesional, mungkin waktu untuk keluarga saja sudah nggak ada. Berkurang, ya. Bagaimana kita bisa menikmati kebahagiaan ketika kita tidak memiliki waktu untuk keluarga, ada orang-orang yang kita cintai. Oke. Ya, itulah yang kemudian hari saya ketahui itu. Ya, motivasi-motivasi yang demikian itu yang pemahaman antroposentris itu tadi sebenarnya. Lalu ya, saya memang salah satu pendengar setia Smart FM juga. Oh, berarti udah tahu saya dong ya. Sudah, Mas Daryl, itu saya luar biasa hari ini bertemu muka langsung dengan seorang yang suaranya luar biasa. Jangan ngomong muka ya, jangan ngomong muka ya. Ini biasa loh. Saya nggak bicara gitu, Pak. Karena semuanya hampir sempurna. Iya. Mas Daryl hampir sempurna. Amin. Nggak cukup deh 2 bulan gaji. Oke, terus Pak. Ya, saya juga mengikuti Smart Motivation yang dibawakan oleh Pak Eloy. Thank you, Pak. Ya. Dan di sana saya timbul penasaran saya juga, apa sih sebenarnya yang diajarkan beliau ini? Sehingga saya berusaha mencari buku-bukunya dan saya dapatlah buku Life Success Triangle itu. Saya baca itu berulang-ulang, baru saya bisa paham benar-benar konsep berpikir seorang Pak Eloy tentang theocentric motivation. Itulah yang saya dapatkan dan ya hari ini saya juga tidak pernah membayangkan jadi bagian dari CTM. Terima kasih, dan Pak. bisa hadir sebagai narasumber. Ketemu Mas Daryl. Ketemu Pak Eloy ya juga ya. Tapi gini Pak Stefanus, saya yakin setiap orang menemukan sesuatu hal itu memang atas dasar izin dari Yang Maha Kuasa gitu ya. Lewat semua proses. Betul. Saya juga bisa ketemu Pak Eloy. Dulu saya ingat banget ketika pertama kali belum tahu, maaf ya Pak Eloy, sosok Eloy Zaluku itu siapa sih? Saya pernah bedah buku beliau yang dituliskan sama Mbak Albertine Endah, Eloy Anak Desa yang Sukses. Ini siapa sih? Aku nggak tahu kan ya, tapi tiba-tiba diberikan izin sama Yang Maha Kuasa ketika kita pindah ke Smart FM di sini. Oh ini Pak Eloy Zaluhu. Sempat sekali 2 kali talk show, tiba-tiba sempat berganti host. Nah akhirnya tetap sekarang dengan saya. Nah itulah analoginya seperti itu. Jadi saya merasa begini, ada satu hal yang memang sudah diciptakan, di-create sama Yang Maha Kuasa dan sifatnya itu masih rahasia. Nggak ada yang pernah tahu. Saya akan ketemu dengan Pak Stefanus, Pak Eloy Zaluku sendiri. Tapi ada satu momen nggak Pak sebetulnya, di mana yang nggak pernah Bapak rasakan sebelumnya, ketika bergabung bersama dengan CTM itu Bapak rasakan sebagai sebuah perubahan. Dan saya yakin itu juga sudah ditakdirkan sama Yang Maha Kuasa. Apa perubahan seperti apa yang didapatkan? Betul Mas Daryl, saya juga percaya bahwa semua yang terjadi itu tidak ada yang kebetulan. Pasti dalam rencana Tuhan juga. Ya demikian juga. Mungkin Tuhan juga sudah sebel melihat saya harusnya sudah berubah gitu ya. Sudah belajar kemana-mana tapi nggak berubah-berubah gitu kan. Ya saya dipertemukanlah dengan Pak Eloy ini. Ya, saya merasakan perubahan yang luar biasa di dalam cara berpikir saya, cara bertindak saya. Itu yang saya rasakan. Perubahan yang tiba-tiba ya. Mungkin agak sedikit lucu. Saya pernah cerita dengan teman-teman ya. Gimana? Boleh, Bapak, ceritakan, Gimana? Selesai ikut CTM itu, tiba-tiba Jakarta itu menjadi macet Mas Daryl. Kok bisa? Apa hubungannya ya? Biasanya saya lancar bawa mobil gitu ya. Ternyata selama ini tuh ya saya mengaku dosa aja Pak Eloy. Saya selalu lewat bahu jalan Mas Daryl. Gitu ya. Jadi setelah ikut CTM, saya merasa itu sesuatu yang salah, yang tidak boleh dilakukan. Meskipun kelihatannya sepele, ya. Tetapi itu menunjukkan bahwa kualitas mentalitas kita, sikap kita itu ada yang harus dikoreksi itu. Nah ini menarik sekali, Mas Daryl. Izin saya boleh komentar sedikit mengenai itu. Smart Listener Narsabah Sonora, tadi ketika Pak Stefanus menyampaikan pertemuan kami membawa perubahan, saya mau sampaikan bahwa sebetulnya bukan pertemuan dengan sayanya, tetapi pertemuan dengan Tuhan yang tadi saya sebutkan, encountering with God itu. Saya sendiri juga, kalau Mas Daryl ingat kan, saya pernah sharing kan bagaimana masa lalu saya itu juga, madesu Mas, masa depan suram lah saya inilah.
Kalau ketemu saya di usia saya yang ke-20 tahun, nggak mungkin ada orang yang percaya. Detik ini saya lagi bersama dengan Pak Stefanus, lagi bersama dengan Mas Daryl. Nggak mungkin. Nah, itu yang tadi saya bilang itu iman itu loh. Itu anugerah diberikan di dalam diri manusia ini oleh Tuhan. Yang tadinya itu nggak mau peduli tentang ketuhanan. Tapi kok sekarang bisa-bisanya itu seluruh hidupnya itu dibaktikan untuk ngajarin theocentric motivation and leadership. Bahkan bukan hanya ngajarin. Saya selalu bilang sama teman-teman saya ini, ada 21 orang CTMers, dan tahun ini kita bukan lagi, yang nanti akan ada acaranya tanggal 10 sampai 13 Juni 2020. Saya selalu mengatakan yang kita punya itu lutut aja. Lutut itu apa? Doa. Karena apa? Manusia itu tidak mungkin bisa mengubah orang lain. Kalau kita bicara di dalam training positive psychology, atau saya belajar sedikit-sedikit mengenai Neuro Linguistic Programming NLP, itu kita bicara mengenai memprogram ulang pikiran. Betul. Dan powerful. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Stefanus kan. Dengan melakukan itu, maka di dalam karir maju. Tetapi ada satu yang tidak bisa direkayasa, tidak bisa diprogram ulang, kecuali apa? Ditransformasi. Apa itu? Hatinya itu ditransformasi. Nah, itu apa? Dan siapa yang mengerjakannya? Hanya Tuhan yang bisa mengerjakannya. Jadi kalau dulu saya ingat Pak Yuda itu pernah datang ke sini kan ya. Beliau mengatakan, selama 4 hari di dalam kelas aku enggak ngerti, tapi aku enggak pernah merasakan itu. Hatiku itu kok berubah. Pak Stefanus juga tadi mengatakan itu sebetulnya. Nah, itu yang mengerjakannya bukan saya, Pak. Sang pencipta yang mengerjakan itu. Nah, theocentric motivation itu bicara mengenai hatinya ditransformasi oleh Tuhan, tapi pikiran itu diprogram ulang. Dengan apa? Kita bicara mengenai bagaimana memprogram ulang pikiran. 3, 2, 1, smile. Bagaimana kita bicara visualisasi, afirmasi, anchoring. Wah, semua juga dipelajarin tuh. Nah, sampai akhirnya syukur alhamdulillah sekarang Pak Stefanus bisa bersama dengan kita. Pertanyaannya, apakah perjalanan kita sudah selesai? Belum. Jatuh bangun ini kita. Tapi kita ada pertemuan sekali sebulan yang kita itu bergandengan tangan saling bantu supaya apa? Finishing well. Saya selalu bilang sama teman-teman ini, jangan sampai kita jatuh. Tiba-tiba kita ditemukan di mana? Tempat pijat. Kenapa? Karena sebegitu banyak orang yang mau ikut, tidak semuanya diterima, Mas Daryl. Karena satu dari CTM ini terlibat di dalam perselingkuhan aja. Bukan hanya dianya loh yang kena batunya. Termasuk yang namanya pengajaran theocentric motivation ini. Apalagi kalau akunya yang sampai jatuh. Makanya saya keliling Indonesia ini dari satu tempat ke tempat. Aku selalu minta pada istri dan teman-teman, pray for me, doakan saya. Saya pernah, Mas Daryl, itu saya di Bali training. Waktu saya sampai di resio sini saja, itu mbaknya ngelihat saya beda. Dan ternyata saya nggak tahu bagaimana caranya, kok dia masih ada di hotel itu sampai jam 9 malam. Harusnya mungkin shiftnya harusnya sudah pulang kali. Nunggu saya datang kali, enggak? Nah, ternyata dia telepon ke kamar saya. Pak, ada minuman nih disiapkan untuk Bapak. Loh, saya nggak pesan kok. Loh, saya nggak pesan, Mbak. Iya, tapi ini ada spesial untuk guest spesial kami. Boleh ya Pak diantar? Yo, pikir saya diantar oleh orang lain. Dia yang datang, Mas. Wow. Dan kan kita bisa melihat ya, itu ketika orang datang itu sebenarnya dia mau ngapain. Jadi maksudku begini, di luar sana godaannya luar biasa. Saya selalu bilang sama teman-teman kita, 15 tahun kita berkarir. Katakanlah ada 10 juta orang sudah membaca buku, mendengar talk show kita, baik di radio maupun TV, membaca buku-buku. Ini baru 10%. Tuhan bisa percayakan kita sampai waduh, entah berapa. Mungkin sampai 10 juta lagi, I don't know. Sekali saja Eloy ini jatuh di dalam entah perselingkuhan gitu, korupsi, ditawarkan uang oleh salah satu perusahaan 3 miliar selama setahun. Yang penting, wah Bapak ambil aja, markup 20%. Aku jatuh sekali saja. Bukan hanya 10 juta orang yang sudah kami sentuh 15 tahun terakhir, hatinya disentuh. Saya bilang sama tim saya, ada bisa jadi 10 juta lagi yang tidak bisa mendapatkan manfaat hanya gara-gara sayanya jatuh. Dan teman-teman CTM juga tidak boleh jatuh. Nah, itu bagaimana? Butuh iman. Termasuk di dalam kita meresponi virus corona ini. Nah, itu dia. Oke, nanti detailnya dibahas sesi terakhir. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku.
Smart Motivation. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Smart Motivation untuk edisi 9 Maret 2020. Ini suasana studio semakin ramai ya, karena memang banyak pembicaraan yang intinya itu membuat kita flashback ya Pak Stefanus ya. Iya. Kalau tadi kan mungkin Pak Stefanus berasa agak sedikit, oh Jakarta baru ternyata macetnya sekarang ya, setelah ikut CTM itu ya. Sebelumnya kan always lewat hal yang dilarang di bahu jalan. Tapi pernah terpikir lagi nggak untuk kembali kambuh ngulangin hal itu Pak Stefanus? Mobil saya kayaknya kadang-kadang suka auto driving gitu. Nah itu saya harus berusaha mengendalikan mobil itu. Caranya apa? Saya nggak pernah ambil jalur kiri lagi. Saya selalu ambil jalur kanan dan tidak bisa kemana-mana ketika macet. Oke. Karena sekarang sudah merasa ada yang mengawasi ya di balik sebuah kesadaran mengikuti CTM itu sendiri ya. Betul. Baik, Pak Eloy, ini tema kita kan sebetulnya identik dengan bagaimana keadaan sekarang yang masih berhubungan dengan ketakutan masyarakat khususnya dunia ini terhadap virus corona. Nah, bagaimana sih sebetulnya iman dan virus corona ini menurut pemahaman Theocentric Motivation, Pak Eloy? Terima kasih Mas Daryl. Smart listeners, sahabat Sonora, saya menyadari bahwa penjelasan kami mengenai hal ini sangatlah terbatas. Oleh karena waktu kita memang terbatas, saya bicaranya tadi juga terkesan sangat terburu-buru. Tetapi saya berharap minimal itu menggelisahkan hati Bapak dan Ibu, menggelisahkan hati para pendengar Smart listeners sahabat Sonora untuk mencoba belajar merenungkan sebenarnya jadi iman itu apa sih? Saya kok punya pemahaman ya, bisa 9 dari 10 orang yang mengatakan saya beriman. Definisi imannya itu sebetulnya tidak tepat. Dan ingat ya, kalau definisi Anda mengenai iman itu tidak tepat, maka semua pembicaraan kita mengenai iman itu sebetulnya salah pada akhirnya. Nah, sehingga kalaupun ini hanya sampai menggelisahkan, ya saya berharap kita bisa bertemu di waktu-waktu yang akan datang dan kita bisa membahasnya lebih dalam. Nah, tetapi kembali kepada virus corona, saya ke Pak Stefanus. Pak, kalau dari sisi manusianya kan juga harus ada bagian-bagian yang kita harus waspada atau Pak? Iya, betul. Sehingga kan Theocentric Motivation itu mengintegrasikan antara iman spiritual kita, tetapi juga upaya ikhtiar kita sebagai manusia. Nah, kalau sebagai manusia menurut Bapak harusnya bagaimana kita Pak di dalam meresponi virus ini? Iya, Pak Eloy. Mungkin kita bahas dulu tentang yang tadi Pak Eloy sudah singgung sebenarnya. Apa itu predisposing factor? Apa itu precipitating factor? Itu kan. Predisposing factor itu adalah faktor yang ada di dalam diri manusia. Itu mencakup pengetahuan, sikap, dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, dengan sistem nilai masyarakat, dengan tingkat pendidikan, tingkat sosial, ekonomi, dan sebagainya, Pak. Sedangkan precipitating factor itu adalah sebenarnya hanya fenomena yang terjadi di luar. Yang terjadi di luar manusia. Ini yang menjadi pencetus sebenarnya dan memaksa kita untuk bereaksi. Ya. Jadi dengan iman kita dapat menyikapi sebuah kejadian, kita tidak fokus kepada fenomenanya. Melainkan kita fokus pada predisposing factor itu tadi, yaitu mencoba memahami apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki dari sebuah kejadian itu. Artinya ini bukan hanya kita mau adjust, kita mau meresponi secara natural, tetapi kita mau bertanya dan mau mengenali Sang Pencipta itu sebetulnya itu menghendaki kita berespon seperti apa di dalam apapun yang sedang terjadi sekarang. Betul, Pak Eloy. Karena ketika kita fokus pada fenomenanya, maka yang terjadi justru reaksi yang berlebihan. Ketakutan, kepanikan. Ya itu tadi, tiba-tiba orang borong, masker sampai hand sanitizer saja susah didapat sekarang. Itu karena kepanikan orang. Dan juga ada orang-orang yang memang mencari keuntungan pribadi di sebuah kejadian seperti begini. Menari seperti orang lain ya. Ya, kalau kita sadari bahwa kejadian ini kan bukan yang pertama. Ya. Dulu ada yang namanya virus MERS, SARS itu yang lebih
lebih parah lagi ada virus Ebola. Jadi ini hanya fenomena sebenarnya Pak Eloy. Fenomena, dan Tuhan pasti punya tujuan sendiri menciptakan virus ini kan. Apakah beliau menciptakan atau mengizinkan, itu nanti menjadi perdebatan ya, Pak. Tapi rasanya adalah bagaimana kita bisa meresponinya. Kemarin Bapak pernah mengatakan harusnya sebagai manusia ya kita mesti jaga kebersihan. Betul, gitu ya, Pak. Ya, jadi kesimpulannya sebagai manusia, Ya. ya, seperti ada tertulis Pak Eloy, Yes. ya, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Iya, betul. Benar. Maka cara yang pertama adalah secara lahiriah, yaitu kita menerapkan pola hidup yang sehat Ya. Oke. dengan memperhatikan kebersihan lingkungan, Ya. kebersihan diri. Kita dapat melakukan upaya-upaya yang lain guna meningkatkan daya tahan tubuh kita, Tidur misalnya yang cukup misalnya. tidur cukup, olahraga yang cukup, makanan yang baik, Ya. ya itu kan salah satu yang terkait dengan bagaimana kita hidup sehat. Kemudian yang kedua, selain menjaga kebersihan lahiriah, ini yang paling penting sebenarnya Pak Eloy, Ya. ya, menjaga kebersihan batinia, ya, yaitu bagaimana kita terus-menerus meningkatkan kualitas keimanan kita dengan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta, Ya. Oke. ya, Sang Pemilik segalanya. Tuhan yang mengizinkan terjadinya semua peristiwa. Ya. Ya, maka ketika kita beriman dan yakin akan penyertaan Tuhan, maka tidak ada lagi respon ketakutan atau kepanikan. Wah, bagus sekali, bagus sekali. Iya, iya, iya. Oke. Terima kasih Pak Stefanus. Saya boleh tambahkan sedikit? Boleh, silakan Mas Pak Eloy. Daryl. Smart listeners dan sahabat Sonora. Jadi itu tadi sudah disampaikan apa yang perlu kita lakukan dari sisi kita secara lahiriah. Ya. Dari batiniah juga sudah disampaikan. Nah, mengenai iman itu, bayangkan kalau ada seorang ibu itu yang ternyata sakit dan let's say kena cancer lah. Lalu kemudian berdoa, ternyata sembuh. Kata dokter, kansernya hilang. Oke. Tapi kemudian, setahun kemudian, waduh, ternyata dia merasakan sesuatu ada yang salah nih. Dia ketemu lagi dengan dokter, dan ternyata yang terjadi justru kansernya balik. Dan akar-akarnya sudah banyak. Nah, kemarin dia mengatakan doa. Kalau kemarin Tuhan bisa menyembuhkan saya, kali ini pun Tuhan bisa menyembuhkan saya. Hati-hati. Karena iman itu pada ujungnya sebetulnya mesti bisa akhirnya mengatakan begini, Tuhan, kalau Tuhan mau menyembuhkan saya, Tuhan tahu caranya. Dan aku meminta Tuhan sembuhkan saya. Tapi kalau Tuhan pun tidak mau menyembuhkan saya dari penyakit ini, termasuk kalau Tuhan tidak mau menghapuskan virus corona ini, Tuhan, aku tahu Tuhan pasti tidak salah. Yang aku minta cuma satu, Tuhan, kuatkan aku, supaya baik itu melalui cancer, maupun dengan ekonomi yang sulit, maupun dengan virus corona, tidak ada satu detik pun yang hilang tanpa aku memuji Engkau. Itu iman. Jadi iman itu dipertaruhkan bahkan ketika apa yang kuinginkan tidak terjadi sekalipun. Aku tetap hanya satu keinginannya. Tidak ada satu detik pun yang hilang dari hidupku, kecuali untuk satu hal, worshiping Him. Nah, jadi smart listeners sahabat Sonora, kita berharap apapun yang terjadi di luar diri kita itu kita responi dengan tetap berpegang erat dekat dengan Sang Pencipta ini, apapun agama keyakinanmu. Dan sebagai seorang CTMers, tadi Pak Stefanus sudah mengatakan, kita tetap tekun untuk berlomba-lomba di dalam kita memperbaiki diri terus-menerus. Apakah kita pernah sempurna? Jauh, Pak. Jauh. Tetapi dengan komunitas ini kita akan terus saling bantu supaya pada akhirnya semua kita, harapannya finishing well, sukses hingga akhir. Wow, keren. Baik, Pak Stefanus, izin 30 detik. Apa yang mau disampaikan sebagai sebuah konklusi perbincangan kita? Itu ada ajaran dari ayah saya, jadilah kuda baik. Apa maksudnya? Kuda baik itu makannya maju, Pak Eloy. Oke. Ya. Tapi kuda yang tidak baik itu makannya ngacak. Jadi dia nginjak-injak rumput yang lain. Tapi supaya jadi kuda lain juga kotor ya makanannya ya. Nah, dikaitkan dengan kejadian sekarang. Ini kan banyak kuda yang tidak baik juga. Ketika saat ini orang sedang butuh masker, dia malah memborong masker. Itu kan.
Jadi jangan mencari rezeki dengan cara menginjak-injak rezeki orang lain. Wow, keren. Oke, statement closing yang sangat luar biasa dari Pak Eloy dan juga Pak Stefanus hari ini mengakhiri program perbincangan Smart Motivation. Yes. Kita ketemu lagi nanti di minggu depan dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Saya Daryl Adam. Saya Stefanus. Saya Eloy Zaluhu, katakan, yes I can, keep the smile, Be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.